Pren, kabar buruk nih. HP gua hilang pas ngeliput pendaftaran Prabowo Gibran ke KPU sebagai daftar untuk bakal capres dan bakal cawapres untuk Pilpres 2024. Kacau, kacau. Apes bener dah gua. Ya udah, buat lebih lengkapnya, ini cerita gua dari lapangan. Sebelum gue cerita lebih lanjut, ada baiknya lu pada subscribe channel YouTube cerita dari lapangan kompas.com nih. Nih, ada di sini nih. Lu pada subscribe dah tuh ya. Hidupin loncengnya kalau perlu, biar lu nggak ketinggalan info atau video-video baru dari YouTube cerita dari lapangan kompas.com. Oke friends, balik lagi sama gua nih, yang tiap minggu bikin cerita tentang video-video liputan gue dari lapangan. Tapi kali ini gue mau cerita soal pengalaman liputan gue yang lumayan sedih nih friend, karena HP gue hilang pas ngeliput prosesi pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal capres dan bakal cawapres ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Gue nyampe Kertanegara tuh jam subuh, saking nggak mau kehilangannya momen-momen yang penting nih. Padahal di rundown kegiatan tuh baru dimulai jam 8 pagi. Nah, sekitar jam setengah 8 mulai pada datang dah tuh para ketua umum parpol yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Jadi, emang semua ketum parpol dikumpulin dulu nih di Kertanegara buat berangkat bareng ke Komisi Pemilihan Umum. Termasuk bakal capres sama bakal cawapresnya juga sih. Tapi ya friend, yang paling ditunggu-tunggu nih, kedatangan bakal cawapresnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang juga anak dari Presiden Jokowi yang dideklarasikan sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Soalnya kan sejak dideklarasikan, Gibran ini nggak pernah ada samping-sampingan sama bakal capresnya nih, Pak Prabowo Subianto. Nah makanya kedatangan ke Kertanegara ini jadi momen langka nih friend, jadi momen baru yang menyajikan Prabowo Subianto dan Gibran berdampingan. Nih, buat lebih lengkapnya kita lihat bareng-bareng deh video kedatangan para ketum parpol sama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming ke Kertanegara. Mas, dikit aja mas, dikit aja mas. Mas Gibran, gimana mas? Gimana persiapannya mas? Dikit aja mas. Mas, persiapan mas Gibran. Mas Gibran, sini dulu Gibran. Mas Gibran, Pak Prabowo izin Pak, boleh Pak? Boleh statement dikit dong Pak, statement dikit Pak. Statement dikit Pak. Nah, friend, udah ngeliat sendiri kan gimana antusiasnya para awak media saat Gibran Rakabuming Raka datang ke Kertanegara Jakarta Selatan. Soalnya ya, Gibran ini benar-benar jadi pusat perhatian nih, friend. Pas datang ke rumah Prabowo Subianto di Kertanegara ini, dan kedatangannya Gibran itu juga disambut langsung oleh Pak Prabowo Subianto dan para ketum parpol dari Koalisi Indonesia Maju yang udah siap di depan rumah Kertanegara nih friend. Hingga lama berselang, mereka berdua sama para ketum parpol pada berangkat nih ke Indonesia Arena di kawasan GBK buat pidato di hadapan para relawan. Jadi buat yang belum tahu, rute pendaftaran Prabowo Gibran tuh mampir ke beberapa tempat. Rute awal tuh dari Kertanegara, terus lanjut ke Indonesia Arena, ke Taman Suropati Jakarta Pusat, terus konvoy bareng-bareng ke kantor KPU. Nah, friend, tapi ya pas gue nyampe ke Taman Suropati, gue sempet kaget tuh. Ya kan gimana enggak, pas gue nyampe itu padahal 2 jam sebelum jadwal pendaftaran itu udah rame full masa, baik itu pendukung parpol di Koalisi Indonesia Maju sampai relawan Prabowo Gibran. Halo sahabat kompas.com, saat ini saya sedang berada di Taman Suropati, tempat di mana massa dari relawan atau pendukung Prabowo Gibran berkumpul sebelum akhirnya mengantar pasangan dari Koalisi Indonesia Maju tersebut daftar sebagai bakal capres dan bakal cawapres ke KPU. Tuh, udah lihat kan gimana ramenya di kawasan Taman Suropati sampai jalanan ke arah kantor KPU. Itu padahal 2 jam sebelum pendaftaran loh, tapi udah serame itu. Gokil sih emang. Nah, gak lama berselang,
Dateng dah tuh Prabowo, Gibran, dan semua ketum parpol di Koalisi Indonesia Maju ke Taman Suropati. Pas datang, Prabowo sama Gibran langsung naik mobil rantis buatan dalam negeri yang namanya Maung. Mobil ini buatan PT Pindad di Bandung nih, friend. Ya udah dah, setelah udah naik ke atas Maung, pasangan Prabowo Gibran mulai beranjak nih buat ke kantor KPU. Konvoynya juga diiringin sama marching band dan beberapa penampilan seni dari berbagai daerah nih, friend. Tuh, kelihatan kan padatnya kayak gimana. Ya, tapi setelah gue pikir-pikir ya, ternyata jalan kaki dari Taman Suropati ke kantor KPU tuh lumayan banget, apalagi cuaca lagi panas-panasnya nih ya. Bahkan gue nggak sempet sampai kayak merhatiin gitu kiri kanan gue ada apa. Yang gue fokusin cuman ngambil video momen Pak Prabowo sama Gibran di atas mobil Maung nih. Soalnya kan sambil nyapa relawan, ngajak salaman, takutnya ada momen atau gimmick yang skip nih. Nah, ya udah dah tuh, gue ikutin terus sampai depan KPU. Nah, di depan kantor KPU itu padatnya lebih parah lagi, friend. Semua relawan berkumpul di situ. Bahkan mobil yang dinaikin Prabowo sama Gibran sempat ketahan. Tapi setelah Prabowo sama Gibran masuk ke gedung KPU, gue sempat istirahat dulu tuh di media center KPU. Lumayan lah, friend, numpang ngadem sama ngisi tenaga. Sekalian ngecas HP juga sih, yang baterainya udah mau habis. Nah, tiba dah tuh momen Pak Prabowo keluar gedung KPU. Dia keluar naik mobil Alphard putih sambil nyapa-nyapain relawan yang masih kumpul di depan gerbang KPU. Posisi gua di situ terus ngambil video tuh, friend, pakai HP kantor. HP pribadi gue taruh di kantong sebelah kiri. Nah, pas Pak Prabowo mau lewat di depan gue, suasana makin padat dah tuh. Sempet dorong-dorongan juga antara pengawal sama masa. Sialnya posisi gua ada di tengah-tengah dia. Jadinya kejempet dah tuh. Ya udahlah, gue tetap ngambil video terus tuh sampai pada saat gua ngecek kantong sebelah kiri, HP gua udah nggak ada. Sumpah sih, itu nggak berasa banget gua keambilnya sama orang yang emang mungkin nyopet HP gua nih, friend. Gue sempet panik banget tuh, panik campur bingung sih sebetulnya. Setelah tahu hilang, gue baru nyisirin tempat-tempat sekitar situ, siapa tahu HP-nya jatuh atau apa gitu kan. Tapi sayangnya itu HP beneran hilang. Feeling gue sih dicopet deh sama orang yang memanfaatkan keadaan nih. Soalnya posisi pas ngeh HP gue hilang itu bener-bener lagi jempet-jempetan nih, friend. Dan tapi ya, friend, gak cuma HP gue doang nih yang hilang. Kabarnya sih beberapa teman wartawan juga ngalamin hal yang sama. Kehilangan HP juga pas ngeliput pendaftaran Prabowo Gibran di KPU. Gue curiga dah, jangan-jangan ada komplotan atau copet yang beraksi nih di acara kayak begini. Waktu itu juga dua VJ-Kompas.com pernah kehilangan handphone juga di acara-acara yang sifatnya mengundang banyak masa kayak gini nih, friend. Ya namanya juga apes ya, ya udahlah ikhlasin aja. Siapa tahu nanti diganti ya sama yang lebih bagus, ya gak? Ya udah dah, friend, kayaknya segitu dulu nih yang bisa gue ceritain. Sebenarnya cerita yang lumayan rada sedih juga sih buat gue. Nah, sebelum gue ngakhirin cerita gue pengen lo pada buat subscribe channel YouTube cerita dari lapangan kompas.com nih. Selain subscribe, bisa kali di like sama share juga nih ke teman-temannya, biar nggak ketinggalan info-info kekinian dari seputar politik nih, friend. Ya udah ya, sampai ketemu di cerita-cerita gue selanjutnya. Dadah.